Baiklah kalian berdua, keluar! Dan jangan pernah coba-coba untuk kembali lagi kemari hari ini, atau besok, atau minggu depan. Squidward tidak termasuk. Masuk! Astaga, Patrick. Menurutmu Squidward berusaha menentukan sesuatu? Sekali! Siapa yang tidak mengenal Squidward? Bagi pecinta kartun SpongeBob, pasti tak asing dengan karakter Squidward Tentacle. Gurita ini merupakan tetangga SpongeBob dan juga Patrick Star. Tapi, kita tidak membahas Squidward. Aku benci kalian semua. Di sini kita akan bahas biomimikri kelompok kami, yang terinspirasi dari tentakel gurita. Sebelumnya, kami dari Kelompok 5 Biomimikri TPB 26 ingin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Jonathan Jufrianto Sitorus, NIM 12017001012, Program Studi Teknik Mesin, TPB 26. Perkenalkan, nama saya Harishes Mansar Leonardo Jagoto, NIM 120190002, Program Studi Teknik Industri, TPB 26. Perkenalkan, nama saya Yona Khairanisa, NIM 121990003, Program Studi Teknik Industri TPB 26. Perkenalkan, nama saya Dina Yuliani, NIM 120190004, Program Studi Teknik Industri TPB 26. Perkenalkan, nama saya Andika Ropiardo, NIM 120190005, TPB 26, Prodi Teknik Industri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rifaldi dari Teknik Industri, NIM 120190006 dari TPB 26. Apa itu biomimikri? Biomimikri adalah proses peniruan inovasi yang ada di alam, kemudian mengaplikasikannya pada teknologi yang dapat dimanfaatkan manusia. Kelompok kami terinovasi dari tentakel gurita. Gurita adalah hewan moluska dari kelas Cephalopoda atau kaki hewan terletak di kepala, ordo Octopoda, dengan terumbu karang di samudera sebagai habitat utamanya. Gurita memiliki alat penghisap berupa bulatan-bulatan cekung pada lengan yang digunakan untuk bergerak di dasar laut dan menangkap mangsanya. Karena keunikan yang dimiliki gurita pada alat hisapnya, banyak yang dapat diaplikasikan pada teknologi saat ini, seperti suction cup. Suction cup adalah perangkat atau objek yang menggunakan negatif tekanan fluida udara atau air untuk mematuhi keropos permukaan, menciptakan vakum parsial. Cangkir hisap adalah ciri perifer dari beberapa hewan, seperti gurita, dan telah diproduksi secara artifisial untuk berbagai tujuan. Suction cup merupakan alat yang terinspirasi dari tentakel gurita. Para ilmuwan dari Laboratorium Penelitian Angkatan Darat Amerika Serikat, Pusat Biologi Kimia Edgewood, dan Penelitian Maryland menciptakan cangkir hisap penyegel otomatis yang dicetak 3D. Perangkat ini membantu robot menangkap objek, terutama di lingkungan bantuan bencana yang terlalu berbahaya untuk dimasuki manusia. Para peneliti menguji 4 prototipe cangkir hisap seukuran ujung jari yang terbuat dari jenis polimer yang mengeras di bawah sinar UV. Hasil penelitian menunjukkan bahwa cangkir itu cukup kuat untuk menampung botol anggur menurut United States America Research Lab. Keunggulan suction cup ini dapat mengurangi pengeboran pada dinding kamar mandi atau di dapur untuk mengencangkan rak, piring sabun, gelas untuk sikat gigi, kait, dan aksesoris dan perangkat lainnya yang dapat merusak dinding. Dengan penggunaan suction cup, ini dapat mengurangi masalah fiksasi pada permukaan ubin, kamar mandi, dan dapur. Gurita telah menginspirasi banyak inovasi teknologi dengan alasan yang bagus. Cephalopoda ini cekatan di bawah air, dapat menyamarkan dirinya sendiri, memiliki penglihatan yang berkembang dengan baik, lengan yang berotot, cangkir penghisap sensorik, dan tubuh yang lembut. Suction cup ini dibuat guna mempermudah kerjaan manusia dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai contoh, suction cup bisa menjadi perekat alat rumah tangga, menjadi penyangga gantungan kamar, dan juga sandaran alat elektronik seperti HP.
Prinsip kerja, yaitu tekanan pada mangkuk penghisap yang disebabkan oleh tumbukan molekul gas, menahan mangkuk penghisap agar tetap bersentuhan dengan permukaan. Ketika bagian tengah mangkuk penghisap ditekan ke permukaan datar dan tidak berpori, volume ruang antara mangkuk penghisap dan permukaan datar berkurang, yang menyebabkan udara atau air antara mangkuk dan permukaan menjadi dikeluarkan melewati tepi cangkir melingkar. Rongga yang berkembang antara cangkir dan permukaan datar hanya memiliki sedikit udara atau air di dalamnya karena sebagian besar cairan telah dipaksa keluar dari bagian dalam cangkir, menyebabkan kurangnya tekanan. Perbedaan tekanan antara atmosfer di luar cangkir dan rongga bertekanan rendah di dalam cangkir membuat cangkir tetap menempel di permukaan. Ketika pengguna berhenti memberikan tekanan fisik ke bagian luar cangkir, bahan elastis yang digunakan untuk membuat cangkir cenderung kembali ke bentuk aslinya yang melengkung. Lamanya waktu untuk mempertahankan efek isap bergantung terutama pada berapa lama udara atau air bocor kembali ke rongga antara cangkir dan permukaan yang menyamakan tekanan dengan atmosfer sekitarnya. Ini tergantung pada porositas dan kerataan permukaan dan sifat kelait cangkir. Sejumlah kecil minyak mineral atau minyak sayur sering digunakan untuk membantu menjaga segel. Sekianlah video penjelasan kelompok biomimikri kami. Mohon maaf jika ada penyampaian kata yang salah. Terima kasih sudah menonton. Oh iya, jangan lupa jaga kesehatan.